Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari yang baru, hari Tuhan, hari yang suci bagi kita sekalian. Mari kita awali renungan kita di awal hari yang baru ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu karena pada hari ini kami boleh bersama seluruh keluarga berkumpul bersama seluruh umat merayakan Ekaristi Kudus pada hari yang suci ini. Hari ini adalah hari panggilan sedunia. Semoga kami masing-masing menyadari panggilan kami. Dan terutama kami berdoa mohon panggilan untuk imam, bruder, dan suster agar sungguh-sungguh kami boleh mendapatkan imam, biarawati yang baik yang menjadi jantung hidup dari gereja. Sertailah kami dalam renungan kami di awal hari yang baru ini, semoga berguna bagi kami dan pelayanan kami ke depan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, karena mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, pada hari ini hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-61. Pada hari panggilan sedunia ini ada pesan Paus bagi kita sekalian dalam tema dipanggil untuk menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Di dalam pesan Paus hari ini, hari panggilan sedunia, kita diajak untuk merenungkan kembali panggilan kita masing-masing. Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dengan bakat dan kemampuan, dan kita juga diundang oleh Tuhan untuk turut berpartisipasi dalam rencana kasih-Nya dan juga untuk mewujudkan Injil dalam situasi hidup kita. Di dalam mewujudkan Injil dan berpartisipasi dalam rencana kasih Tuhan itu, kita semua diingatkan oleh Paus bahwa kita mendapat banyak tugas
Dan Paulus juga memberikan penghargaan kepada setiap kita dalam peran kita masing-masing. Ada begitu banyak bapak keluarga yang betul-betul setia melayani keluarganya dengan penuh tanggung jawab. Ada begitu banyak tugas yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Kita telah melaksanakan semua itu dengan penuh kasih kepada sesama. Ada begitu banyak peran yang kita mainkan dalam kehidupan kita. Itulah panggilan kita. Dan Tuhan tidak memaksa kita, tetapi dari kedalaman diri kita akan merasa bahagia ketika kita sudah terlibat untuk melayani sesama kita. Kita juga diingatkan bahwa kita sedang bersiarah. Di dalam siarah ini kita juga mau berdoa kepada Tuhan supaya terciptalah damai bagi dunia kita yang terancam oleh peperangan dan lain sebagainya. Kita mendapat tugas untuk memainkan peran kita, membangun benih harapan, dan juga membangun perdamaian di antara kita. Itu kira-kira pesan Paulus bagi kita pada hari panggilan ini. Dan terutama kita berdoa mohon panggilan untuk imam, bruder, dan suster. Masih begitu banyak pekerjaan yang bisa kita laksanakan, dan Tuhan percayakan itu kepada para imam, bruder, dan suster serta para katekis. Kita berdoa semoga ada orang yang rela menjadi penggembala, mewartakan Injil, dan turut berpartisipasi dalam rencana kasih-Nya di dunia ini. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Anda dan saya dalam peran apa saja adalah gembala yang baik. Jadilah gembala yang baik yang sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Terutama pada hari ini kita berdoa, semoga putra-putri kita relakan diri untuk terlibat dalam rencana mewujudkan Injil dalam hidup dan turut ambil bagian dalam tugas kerasulan mewartakan kabar gembira kepada sesama kita sebagai imam, bruder, dan suster. Kita juga berdoa semoga para orang tua merelakan putra-putrinya untuk menjawab panggilan Tuhan sebagai imam, bruder, dan suster. Jadilah gembala yang baik. Mulai dari rumah kita adalah gembala yang baik. Tempat tugas di mana kita dipercayakan untuk membimbing sesama kita. Jadilah seorang gembala yang baik. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani sesama kami. Tuhan Yesus telah memberikan contoh sebagai seorang gembala yang baik. Semoga kami pun dalam tugas pelayanan kami berusaha untuk turut dengan penuh tanggung jawab mewujudkan sabda-Mu dalam tugas pelayanan kami, agar mereka yang dipercayakan kepada kami boleh kami hantar dengan penuh tanggung jawab untuk mengenal kasih-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Semoga Engkau juga menggerakkan kaum muda kami untuk merelakan diri menjadi imam, bruder, dan suster untuk boleh bekerja di ladang-Mu yang kudus. Semua doa kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, mereka yang sakit
Dan tugas kita untuk berkumpul bersama keluarga di hari yang suci ini diberkati, dilindungi, dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.